Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aryan Izzuddin dengan NIM B102393885. Di sini saya akan menjelaskan rencana alokasi portofolio aset saya dengan modal 500 juta. Di sini saya akan menjelaskan dari kelima tujuan saya berinvestasi dengan merealisasikan melalui beberapa aset. Untuk tujuan yang pertama, yakni saya berinvestasi untuk pertumbuhan dan kekayaan signifikan. Kemudian yang kedua ini adalah stabilitas finansial. Dari kedua tujuan saya berinvestasi, di sini akan merealisasikan dengan cara mengalokasikan 40% atau sekitar 200 juta itu ke instrumen saham. Kenapa saya mengalokasikan ke instrumen saham? Karena dari hasil analisis portofolio saham yang saya lakukan, itu ada keempat saham. Yang pertama itu ada Gudang Garam, terus yang kedua itu ada Meli, yang ketiga itu ada Google, dan yang keempat itu ada BCA. Dari keempat saham yang saya analisa, 3 saham kecuali BCA itu menunjukkan untuk dibeli, yang artinya ini ada potensi kenaikan harga. Selain itu juga di sini racun tahunan menunjukkan bahwasannya 18,29%. Ya, walaupun berisiko, nilai beta portofolionya itu sebesar 0,64, yang artinya menunjukkan bahwa portofolio ini akan bergerak lebih stabil daripada pasar. Ya, walaupun pada akhirnya berisiko, tapi bila ini dikelola dengan baik, ini akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kemudian dari tujuan saya berinvestasi yang ketiga, yakni melindungi dari inflasi dan risiko sistemik. Di sini saya mengalokasikan 25% atau 125 juta ke emas dan juga 20% atau 100 juta ke properti. Adapun alasan kenapa saya mengalokasikan kedua aset tersebut, emas dan properti, yakni emas dan properti ini kan aset yang safe haven, yang artinya aset ini bergerak dengan berlawanan arah dengan saham saat pasar krisis. Ketika pasar itu krisis atau ada gejolak ekonomi yang tidak stabil, di sini emas dan properti ini akan lebih stabil. Yang mana emas di sini menawarkan imbal hasil proyeksi hingga 27%. Sangat efektif bila digunakan untuk melindungi nilai dari inflasi yang mungkin akan menggerus nilai mata uang. Kemudian tujuan saya berinvestasi yang keempat, yakni menyediakan likuiditas dan fleksibilitas keuangan, dan juga yang kelima, yakni untuk fondasi keamanan finansial jangka panjang. Nah, di sini saya mengalokasikan ke 15% ke deposito, yakni 15% ini menunjukkan 75 juta. Kenapa kok pada akhirnya saya mengalokasikan 15% atau 75 juta ke deposito? Yalah, walaupun return deposito ini lebih rendah, yakni 2,5%, tapi aset ini menurut saya sangat krusial untuk cash buffer, untuk bantalan, yang mana dana ini dapat memastikan likuiditas untuk kebutuhan mendesak. Kemudian selain itu juga dari likuiditas ini dapat dipastikan untuk kebutuhan mendesak dan juga untuk bisa menambah investasi saham bila mana nanti pasar saham itu sedang tidak baik-baik saja. Dan ini akan menghindari saya dari kerugian yang lebih besar. Nah, dari keseluruhan yang tadi dapat disimpulkan bahwasannya dari hasil portofolio saya itu total revenue-nya sebesar 79 juta 211.879 rupiah. Di sini return-nya menunjukkan 15,84%, melampaui rata-rata deposito yang ada atau inflasi yang nantinya kira-kira akan terjadi. Strategi ini pada akhirnya menunjukkan bahwasannya cara berinvestasi saya ini adalah cara yang agresif, yang akan dapat ingin meraih keuntungan yang banyak, tapi juga tetap konservatif dalam melindungi aset. Kenapa saya tetap konservatif di sini? Karena saya beranggapan bahwasannya selain kita mendapatkan keuntungan yang banyak, yang tinggi, yang signifikan, kita juga harus memikirkan aset jangka panjang. Kalau nanti terjadi kerugian yang sangat besar. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.